Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu, penyertaanmu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami, dan Tuhan sudah melimpahi kami dengan berkat dan kebaikan. Saat ini kami kembali rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat dengar-dengaran pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 31 ayat yang pertama. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan halangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang mau memberkati dan melimpahkan kebaikan secara terus-menerus. Dia merindukan agar kita tetap berjalan dalam kehendak-Nya, bukan dalam kehendak atau keinginan kita sendiri, agar berkat-Nya terus mengalir dalam hidup kita. 1 Samuel 31 memuat akhir dari kehidupan Raja Saul, orang yang pernah diurapi Tuhan dan pernah dipenuhi oleh Roh Tuhan, serta dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ia adalah raja pertama Israel yang dipilih secara khusus oleh Tuhan. Tapi dalam perjalanan pemerintahannya, ia berubah setia dan tidak taat kepada Tuhan. Meskipun ia pernah dipenuhi oleh Roh Tuhan, Saul justru menjauh dari rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan ia mencari jawaban dari pemanggil arwah untuk melihat ke masa depan. Saul dan 3 putranya terlibat dalam pertempuran yang hebat melawan orang Filistin, dan ironisnya mereka semua mati dalam peperangan. Kisah hidup Saul memberikan pelajaran yang berharga buat kita semua, khususnya tentang 3 hal yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Apa saja penghalang dari berkat Tuhan? Yang pertama adalah ketidaktaatan. Saul punya satu kelemahan, yaitu sikap kompromi dengan dosa dan suka menganggap sepele pelanggaran yang kelihatannya kecil. Padahal dosa sekecil apapun tetaplah sebuah dosa yang menghalangi berkat Tuhan. Kita ingat bahwa karena ketidaktaatannya, Tuhan mengalihkan kerajaannya kepada Daud. Sikap yang tidak taat dan menjauh dari Tuhan hanya akan membawa kita pada situasi yang sulit, di mana berkat Tuhan menjadi terhalang dan tidak maksimal dalam hidup kita. Dalam Yeremia 5 ayat 25 tertulis, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Yang kedua, ketiadaan hubungan dengan Tuhan. Keberhasilan duniawi tanpa kedekatan dengan Tuhan hanya akan sia-sia saja dan membuat jiwa kita merana. Saul berusaha mencapai kesuksesan dan berupaya menyingkirkan pesaingnya, yaitu Daud. Ia jadi penuh dengan kedengkian dan iri hati, serta keinginan-keinginan yang jahat, yaitu untuk membunuh Daud. Saul berupaya menghalalkan segala cara untuk tetap berada di posisinya sebagai raja, tanpa menyadari bahwa hubungan pribadinya dengan Tuhan telah terabaikan. Betapa relationship atau hubungan dengan Tuhan itu sangatlah penting dalam hidup ini. Kita perlu tetap menjaga hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, melalui doa, firman, pujian, dan penyembahan. Hal yang ketiga, membuka pintu bagi iblis. Saul mencari pemanggil arwah sebelum peperangan itu menewaskan dirinya dan anak-anaknya. Keterlibatannya dalam okultisme merupakan pelanggaran yang sudah ia tahu tidak boleh dilakukan, tapi tetap dilakukannya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Kita mengerti di sini bahwa ketika kita mencari jawaban dari iblis, maka kita akan kehilangan segalanya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka hidup kita mengalami kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan halangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Taatlah kepada firman Tuhan, miliki hubungan pribadi yang erat dengannya, dan jauhi segala bentuk okultisme. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Berkat Tuhan akan selalu berlimpah di hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang sungguh selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami selalu taat kepadamu. Dengar-dengaran menuruti firman-Mu, tidak menjauh dari Engkau, tapi tetap tinggal dalam kehendak dan rencana-Mu. Ajar kami untuk selalu percaya dengan segenap hati kami, percaya kepadamu dengan sungguh, dan tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Tolong kami supaya kami, Tuhan, memiliki hubungan yang erat denganmu, selalu merindukan Tuhan, berdoa, memuji, menyembahmu, dan terus belajar mengenalmu lewat firman-Mu. Tolong kami supaya kami tidak tergoda untuk mencari jawaban dari iblis, tidak terlibat dengan hal-hal okultisme, tidak mendua hati, tidak mencari alternatif di luar Tuhan, tapi sungguh-sungguh hati kami terus terpaut kepadamu. Kami sadari bahwa hanya di dalam Engkau, Tuhan, hidup kami diberkati, hidup kami mengalami kelimpahan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami terus bertumbuh dalam kehendak-Mu. Kembali malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan dan berkat Tuhan atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, melawat, memberikan kesembuhan, dan mengadakan mujizat-mujizat yang ajaib dalam hidup kami. Kami berdoa bagi yang sedang menjauh dari Tuhan, yang sedang meragukan Engkau saat ini, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap hati untuk kembali datang kepadamu dan hidup seturut kehendak-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa negara di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, sehingga mereka percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.